Penyimpangan di dalam Asmaul Husna itu ada beberapa macam, sehingga dikatakan telah menyimpang, telah menyalahgunakan Asmaul Husna. Yang pertama, ayyan fiyal asma' lillahi ta'ala, menafikan Asmaul Husna bagi Allah. Ada kelompok namanya Al-Jahmiyah dan sebagian kelompok Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak punya nama. Hanya satu nama Allah, ya Allah. Tidak ada nama lain. Nah, ini menyimpang. Ini menyimpang. Allah melarang kita mengikuti orang yang menyimpang. Tidak ada nama Allah selain Allah. Nah, itu penyimpangan. Dan termasuk menyimpang juga tentang Asmaul Husna adalah ayyuthbita asma lam yusammillahi biha nafsah, bahwa dia menetapkan nama-nama yang Allah tidak menetapkan nama itu untuk dirinya. Maulah membikin nama Tuhan untuk Tuhan sekehendak hati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was sama. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidur rusuli wal anbiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala azkal azkiya sayyidina wa maulana Muhammadin atqal atqiya wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil liqa, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai serta kita muliakan para habaib dan para ulama, para asatid, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik hidayah serta inayahnya kita pada malam ini dapat berkumpul, dapat bertemu di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh dengan berkah dan rahmat ini, dengan tujuan dan niat yang sama, yaitu menuntut ilmu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan niat yang baik menuntut ilmu agama ini, maka Allah pasti akan memberikan ilmu kepada kita. Dengan niat yang salihah, niat yang ikhlas, maka Allah pasti akan menambah ilmu pengetahuan kepada kita, yang intinya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Surat Al-A'raf 180.
Artinya, dan bagi Allah nama-nama yang sangat bagus. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah yang bagus itu. Dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang pada nama-nama Tuhan, selagi akan dibalas mereka apa yang mereka lakukan di alam dunia ini. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam ayat 180 Al-A'raf tadi, setidaknya di situ ada beberapa yang kita ambil faidah. Yang pertama, isbatul asma'il husna lillahi ta'ala. Menetapkan asma'ul husna bagi Allah Ta'ala. Artinya bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai nama-nama yang sangat indah, sangat bagus. Yang kedua, di situ ada perintah berdoa dengan asma'ul husna. Ada perintah berdoa menggunakan kalimat-kalimat asma'ul husna. Yang ketiga, larangan daripada mengikuti orang-orang yang menyimpang dengan asma'ul husna itu. Nah, setidak-tidaknya ada 3 masalah di dalam satu ayat tadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Penyimpangan di dalam asma'ul husna itu ada beberapa macam, sehingga dikatakan telah menyimpang, telah menyalahgunakan asma'ul husna. Yang pertama, ayyan fiyal asma' lillahi ta'ala. Menafikan asma'ul husna bagi Allah. Ada kelompok namanya Al-Jahmiyah dan sebagian kelompok Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak punya nama. Hanya satu nama Allah, ya Allah. Tidak ada nama lain. Nah, ini menyimpang. Ini menyimpang. Allah melarang kita mengikuti orang yang menyimpang. Tidak ada nama Allah selain Allah. Nah, itu penyimpangan. Dan termasuk menyimpang juga tentang asma'ul husna adalah ayyuthbita asma lam yusammillahi biha nafsah. Bahwa dia menetapkan nama-nama yang Allah tidak menetapkan nama itu untuk dirinya. Maulah membikin nama Tuhan untuk Tuhan sekehendak hati. Ini nama-nama Allah sudah ditentukan. Nah, ini kelompok, ini orang menamai Allah dengan nama yang tidak ada disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun maknanya bagus, tetapi karena ini Asmaul Husna merupakan tauqifiyah, memang sudah baku demikian dari Allah dan Rasul, tidak bisa ditambah, dikurang. Nah, bila kita menambah satu nama dari Asmaul Husna, berarti kita melakukan penyimpangan. Umpamanya kita menamai Allah dengan Al-Arif. Al-Arif artinya apa? Arif itu yang kenal. Walaupun artinya bagus, yang kenal. Tapi Allah tidak menyebut salah satu namanya ada Al-Arif itu. Jadi jangan sekali-kali kita menyeru dalam doa kita kepada Allah dengan Ya Arif. Nah, itu penyimpangan. Ya Arif. Apalagi contohnya
Al-Fahim, yang mengerti. Yang mengerti. Kita tambah nama Allah dengan Al-Fahim, yang mengerti. Allah itu zat yang mengerti. Padahal bujur aja maknanya. Cuma Allah tidak ada menyebut ada Al-Fahim dalam asma'nya. Nah, dilarang kita berdoa, ya Fahim, wahai zat yang paham. Nah, itu dilarang. Itu penyimpangan dengan Asma'ul Husna. Apalagi contohnya Asy-Syaikh, guru. Syekh, Allah tidak ada menyebut dalam Asmaul Husna namanya Allah Asy-Syaikh, guru. Nah, kita pun dilarang memanggil Allah, berdoa dengan ya Syekhi, wahai guruku misalnya. Nah, dilarang. Itu penyimpangan dalam Asmaul Husna. Ya macam-macam. Tuhan disebut misalnya lagi apa? Abah. Seperti orang-orang Nasrani memanggil Tuhan dengan sebutan ya Abi, wahai abahku. Tuhan dipanggil dengan panggilan bosku misalnya. Ini penyimpangan. Tuhan dipanggil dengan pelatih umpamanya. Nah, itu penyimpangan terhadap Asmaul Husna. Nah, yang kedua itu artinya menetapkan nama Allah dengan nama yang tidak ada ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga termasuk penyimpangan itu tasmiyatul makhluk, menamai makhluk billah dengan Allah. Menamai makhluk dengan Allah. Contohnya ada seseorang misal melahirkan anak, anaknya ditasmiah dengan sama itu kayak walad Allah. Nah, ini penyimpangan. Allah. Kalau ditambah Abdullah, nah itu disukai Allah. Abdullah, ahabbul asma ilallah, paling dicintai nama kepada Allah Abdullah wa Abdurrahman. Nah, namai anak Abdullah. Tapi bila dinamai anak ini Abdullah, jangan sekali-kali dipanggil Allah, jangan. Sama aja. Jadi kalau Abdullah kita panggil selengkapnya Abdullah atau Dullah. Bila memanggil Allah, nah itu haram hukumnya. Hukumnya haram. Ini dijelaskan dalam kitab Fathul Bari, Syarah Bukhari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ar-Rahman. Ar-Rahman termasuk nama Allah yang khusus, hanya boleh untuk Allah. Tidak boleh selain Allah bernama Ar-Rahman atau Rahman. Masjid, musalla, sekolahan, manusia, apapun dilarang dinamai dengan nama Ar-Rahman. Karena itu khasun billah, itu khusus untuk Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya Tuhan yang pengasih, yang menciptakan ruh misalnya. Nah, bisalah kita mencipta ruh. Langit, bumi. Jadi Ar-Rahman itu nama Allah yang khusus. Tidak boleh ada satu makhluk pun yang namanya Rahman atau Ar-Rahman. Nah, kalau ditambahi Abdun, itu sangat disukai Allah. Kita punya anak namanya Abdurrahman, dicintai Allah. Allah sangat suka kalau manusia bernama Abdurrahman. Tapi jangan sekali-kali memanggil Rahman. Nah, diharamkan. Misi anak namanya Abdurrahman. Tapi dalam sehari-hari Rahman. Nah, ini diharamkan. Lebih baik panggil Abdur, maka ada apa-apa. Abdur aja dia. Atau Aman. Man, sini man. Jangan Rahman. Kalau Rahman, nah itu sudah termasuk penyimpangan dengan Asmaul Husna.
Jadi ingat anak Abdurrahman itu, jangan dipanggil Rahman, jangan. Jadi dosa hari-hari kada terasa dosanya. Rahman. Termasuk lagi nama Allah yang tidak boleh makhluk bernama dengan nama Allah itu adalah As-Samad. As-Samad. Karena tidak mungkin ada seorang makhluk As-Samad. Samad itu artinya zat yang bergantung kepadanya seluruh makhluk. Mungkinlah itu ada manusia kayak itu. Samad artinya adalah zat yang bergantung kepadanya seluruh makhluk. Jadi jangan sekali-kali kita menamai sesuatu dengan nama Samad. Kalau ditambah Abdus Samad, mulia, bagus. Abdus Samad itu disukai juga. Tapi jangan dipanggil dalam sehari-hari Samad, jangan. Anak Abdus atau Mamat kata bapak. Jangan Samad. Karena itu nama Allah yang khas, yang khas. Seperti lagi nama Allah yang khas itu Kudus. Kudus ini artinya yang maha suci dari aib dan celah. Itu hanya milik Allah. Tidak boleh satu orang makhluk bernama Kudus. Tapi kalau Abdul Kudus, nah itu bagus, itu mulia. Sama lagi Ahad, Wahid. Wahid itu Maha Esa artinya. Abdul Wahid, bagus. Tapi kalau dipanggil Wahid, nah kita sudah menuhankan manusia. Panggillah Iwah, kenapa kalau itu Wahid itu? Jangan Wahid. Artinya Wahid itu Maha Esa. Oh Maha Esa, oh Maha Esa. Maulah itu kita. Memang banyak nama Allah yang kita boleh. Seperti Rahim, itu boleh. Siapa nama Rahim? Boleh. Siapa nama Rauf? Itu boleh. Siapa nama Malik? Boleh. Tapi ada beberapa asma yang hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bila mana itu kita pakai untuk makhluk, kita telah menyimpang daripada Asmaul Husna itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, itu salah satu daripada beberapa macam jenis penyimpangan-penyimpangan terhadap Asmaul Husna itu. Kita wajib mengiktikadkan dan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama-nama yang sangat bagus. Wajib mengiktikadkan di hati dan menyatakan bahwa Allah itu mempunyai Asmaul Husna. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Al-Asmaul Husna sebanyak 4 kali di dalam 4 surah. Pertama dalam surat Al-A'raf yang kita sebutkan tadi, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Yang kedua dalam surat Bani Israel, qul ud'ullah awid'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Nah, 2. Yang ketiga dalam surat Taha, Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Yang keempat dalam surah Hasyr, lahul asmaul husna. Nah, ini sudah jelas bahwa dijadikan dalil untuk menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai nama-nama yang sangat bagus. Nah, oleh karena itu wajib kita mengiktikadkan bahwa Allah mempunyai asmaul husna. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah.
Kemudian tadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna itu. Fad'uhu, berdoalah kepada Allah dengan Asmaul Husna. Seperti Rasulullah SAW di dalam doa beliau, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum itu Asmaul Husna. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits, dengan rahmat Engkau aku minta pertolongan. Apalagi yang jadi amalan Nabi kita, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tawwabur rahim Asmaul Husna. Ada lagi Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, Asmaul Husna. Nah, jadi kalau kita berdoa kepada Allah, gunakan Asmaul Husna. Dan terlebih baik lagi sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah, mintalah dengan nama itu. Misal kita minta disayangi Allah, yang paling cocok Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamni. Wahai yang maha pengasih, maha penyayang, irhamni, sayangi ulun. Sesuai apa? Kalau kita hendak minta ilmu kepada Allah, Ya Allah, Ya Alim, wahai zat yang maha tahu, alimni ilma, ajari ulun ilmu. Kalau kita hendak minta kekayaan kepada Allah, sesuaikan Asmaul Husna. Allahumma ya Ghaniyyu, yang maha kaya, Ya Mugni, yang mengayakan, Agnini, kayakan ulun. Itu yang dimaksud oleh Allah, fad'uhu biha, berdoalah kepada Allah dengan Asmaul Husna itu. Nah, jadi kalau kita sudah mengenali Asmaul Husna, nah, berdoa lalu nyaman. Apa yang kita perlukan? Kita minta pelihara daripada kejahatan, segala kejahatan. Allahumma ya Hafiz, wahai Tuhan yang maha memelihara, ihfazni, pelihara aku. Nah, jadi sesuai jadinya. Allah suka kalau kita berdoa dengan demikian. Allah suka. Bila Allah suka, itu tanda doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga berdoa dengan doa as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au a'lamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi bi ilmil ghaibi indak. Nah, ini doa Nabi dijadikan beliau sebagai mukaddimah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan tiap-tiap nama Engkau yang Kau namai dengannya diri Engkau. Jadi kalau disebut lagi Rahman, Rahim, Rauf, langsung secara global. Ya Allah, aku minta Engkau dengan tiap-tiap nama yang Kau namai dengannya diri Engkau. Atau yang Kau turunkan itu nama dalam kitab yang Kau turunkan. Atau dengan nama yang Kau beritahu akan dia seseorang daripada makhluk Engkau. Atau dengan nama yang hanya Kau sendiri yang mengetahui nama itu. Nah, ini doa Nabi dengan Asmaul Husna tapi secara keseluruhan. Baik nama Allah yang di Quran, baik nama Allah yang ada di hadis, baik yang nama Allah ada dalam zat, hanya Allah yang tahu. Nah, ini menunjukkan bahwa Asmaul Husna itu berapa jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Berapa jumlah Asmaul Husna?
Kada tahu kita. Kada tahu. Walaupun ada pendapat ulama, berbagai macam pendapat, tapi yang paling kuat adalah Asmaul Husna itu berapa jumlahnya, berapa macamnya, hanya Allah yang tahu. Ada yang mengatakan 124.000, ada yang mengatakan 1.000, ada yang mengatakan 100, macam-macam. Ada yang mengatakan 99. Tapi yang paling mu'tamad adalah Asmaul Husna itu berapa jumlahnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kita tidak boleh membatasi. Berapa Asmaul Husna? 99. Salah. Apalagi 100, makin salah lagi. Nang dicari nang satunya tuh rancak mencari. Udah luput mana mencari nang satu, sampai banyakan lagi nang dicari mestinya. Nah, dikira Asmaul Husna itu 100. Nang dinampakkan kepada kita 99. Yang satu ini rahasia, udah luput seberataan itu. Aku kasana kamari mencari nang satu itu. Ini Nabi kita mengatakan Asmaul Husna itu ada yang di sisi para nabi, ada yang di sisi Allah, hanya Allah yang tahu. Ini berapa jumlahnya, wallahu a'lam. Kada tahu berapa Asmaul Husna. Nah, namun dari Asmaul Husna yang tidak diketahui jumlahnya itu ada 99 yang bila kita hafal, bila kita paham, bila kita bisa mengamalkan tujuannya, dijamin ke surga. Nah, jadi di antara sekian banyak mungkin miliar Asmaul Husna, ada yang mengatakan bahwa setiap satu makhluk itu ada Asmaul Husnanya. Berapa macam makhluk? Dari sekian banyak Asmaul Husna, ada Asmaul Husna yang 99. Bila mana kita hafal, bila kita paham, bila kita bisa mengamalkan maknanya, dijamin Nabi masuk surga. Nah, ini yang dikatakan, disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, "Inna lillah tis'atan wa tis'ina isma mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah." Allah Ta'ala mempunyai 99, 100 kurang 1. Barang siapa yang ahsaha, dia masuk surga. Nah, apa arti ahsaha itu? Oleh pendapat ulama menyebutkan arti ahsaha itu 1 hafal, 2 paham, 3 mengamalkan kandungannya. Nah, dijamin masuk surga. Nah, ini bujur 99. Kalau untuk dihafal, untuk dipahami, untuk diamalkan kandungannya, iya 99. Tapi kalau untuk berapa Asmaul Husna, itu hanya Allah yang tahu. Cuma Allah hanya membebani kita 99 untuk dihafal, dipahami, dan diamalkan kandungannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pengertian hafal itu ada 3. Baik hafal nama-nama Allah, nama-nama Nabi, baik hafal sifat 20. Pengertian hafal itu ada 3. 1, hafal yang paling tinggi derajatnya. Dia hafal sesuai dari awal sampai akhir menurut urutannya. Nah, ini hafal derajat nomor 1. Jadi yang 99 itu dia hafal mulai Allah sampai sabur. Yang 99-nya, nomor 2-nya Ar-Rahman, 3-nya Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Tepat nomornya
sampai 99. Ini hafal. Derajat hafal yang kedua, ini kada bisa kok mengurutakan itu berapa huruf. Cuma 99 juga. Cuma tahu huruf-huruf. Nah, Allah Sami'un jadinya. Basirun. Cuma dihitung 99 juga. Ini pun disebut hafal juga. Nah, yang ketiga, derajat hafal itu adalah ma'urut sudah kada kawa. Nang bahambur pun kada kawa juga. Tapi dia bisa membedakan mana asmaul husna, mana kada asmaul husna. Andai kata ditanya, As-Sami asmaul husna. Al-Ghafur asmaul husna. Zarkasi lain jadinya. Ini hafal juga. Hafal juga. Karena bisa membedakan mana asmaul husna, mana yang bukan asmaul. Ini hafal derajat yang ketiga. Nah, hafal. Imbah hafal paham. Ar-Rahman ini artinya, Ar-Rahim ini artinya. Lalu diamalkan. Ar-Rahman itu bagaimana kita mengamalkannya supaya jadi Abdurrahman. Ar-Rahim diamalkan supaya jadi Abdurrahim. Allah itu diamalkan supaya jadi Abdullah. Nah, bila kita bisa demikian, dijamin oleh Nabi dakhalal jannah, masuk surga. Nah, ini bujur 99. Tapi jangan dibatasi. Asmaul husna 99. Yang 99 yang disuruh kita menghafalnya, memahaminya itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Mengenal asmaul husna, memaham, itu akan membawa kepada mengenal fi'il Allah. Akan membawa kepada mengenal sifat Allah. Akan membawa kepada mengenal zat Allah. Jadi kalau hendak mengaji ma'rifat, oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan, mulailah kenal dulu asmanya. Dengan kenal asma, kita akan kenal sifat Allah. Kita akan kenal fi'il Allah. Kita akan kenal zat Allah. Mulai nama dulu kenali. Nah, kenapa sebabnya? Kenal nama membawa kepada kenal sifat fi'il zat. Sebab nama-nama Allah itu ada yang menunjukkan kepada sifat. Di antara asmaul husna itu ada yang menunjukkan kepada sifat. Seperti As-Sami', Maha mendengar. Ini menunjukkan kepada sifat As-Sama'. Al-Basir, asmaul husna, Maha melihat. Ini menunjukkan kepada sifat basarnya Allah. Al-Qadir yang maha kuasa. Ini menunjukkan kepada sifat kudratnya Allah. Nah, jadi kalau kita kenal asmaul husna, kita akan kenal sifat Allah. Dan akan kenal juga fi'il Allah. Al-Khaliq yang maha mencipta. Nah, itu menunjukkan kepada fi'il, perbuatan Allah. Al-Khaliq. Al-Qahhar yang maha perkasa. Itu menunjukkan kepada fi'il Allah. Al-Musawwir, Al-Bari. Nah, itu semua nama-nama Allah yang menunjukkan kepada fi'il, perbuatan Allah. Nah, yang ketiga, nama-nama Allah itu ada yang menunjukkan kepada zatnya, yaitu antara lain adalah Allah itu sendiri. Setiap kali kita sebut Allah, zat artinya. Setiap kali kita sebut Allah, itu menunjukkan kepada zat wajibil wujud yang wajib ada. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, oleh karena itu Allah menunjukkan kepada zat, maka Allah ini seringkali disandari oleh nama-nama yang lain.
Seperti Allahul Qadir, Allah Maha Kuasa. Allahus Sami, Allah Maha Mendengar. Allahul Basir, Allah Maha Melihat. Nah, disandari oleh sifat-sifat, oleh fiil-fiil. Maulah Al-Qadirullah, ada terdengar ada kalau. As-Sami'ullah, ada terdengar. Tapi kalau Allahus Sami', nah itu yang wujud. Allah nama yang menunjukkan kepada zat, Qadir nama yang menunjukkan kepada sifat. Jadi Allahul Qadir, Allah yang Maha Kuasa. Nah, jadi kalau kita kenal nama Allah, insya Allah akan menuntun kita untuk mengenali sifat-sifatnya dan menuntun kita mengenali fiil-fiilnya. Puncaknya akan menuntun kita kepada mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi insya Allah mungkin sesuai dengan rencana dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita ini setengah bulan sekali di malam Ahad yang akan datang insya Allah. Dan yang akan kita bahas, yang kita uraikan satu persatu tentang Asmaul Husna ini. Jadi minggu depan libur, nah minggu akan datangnya insya Allah kita akan membahas tentang Asmaul Husna yang pertama, yaitu Allah. Allah itu apa artinya, apa maksudnya, bagaimana caranya supaya kita bisa berakhlak dengan akhlak Allah sehingga menjadi Abdullah, hamba Allah yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.